Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadid Maulana Al-Hakim Sanyoto, NIM 186600010 dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan teknik isolasi DNA pada mata kuliah biologi molekuler. Isolasi DNA adalah metode untuk mendapatkan asam deoksiribonukleat dari suatu makhluk hidup. Isolasi DNA pertama kali dilakukan oleh ilmuwan asal Swiss yang bernama Friedrich Miescher pada tahun 1869. Ia menemukan senyawa asam yang mengandung nitrogen dan fosfat pada inti sel dari sel darah putih. Senyawa ini diberi nama nuklein. Namun, pada tahun 1889, muridnya yaitu bernama Richard Altman menamainya asam nukleat. Metode yang digunakan oleh Miescher adalah alkalin lisis untuk memecahkan sel dan mengisolasi DNA. Menurut Wilson, Kate, and John pada 2010, isolasi DNA merupakan kegunaan DNA untuk dianalisis atau dimanipulasi yang harus diisolasi terlebih dahulu dan murni kandungannya. Prinsip dasar DNA dari jaringan adalah dengan memecahkan dan mengekstraksi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrak sel yang terdiri dari DNA, RNA, dan substansi dasar lainnya. Tahapnya yang pertama adalah pelisisan, yaitu gunanya untuk memecah dinding dan membran sel. Yang kedua adalah sentrifuge, yaitu untuk memisahkan hasil lilisan seperti dinding sel dan kloroform dari DNA dengan kecepatan tertentu. Yang ketiga, ekstraksi, untuk memisahkan senyawa DNA dari protein lipid dengan cara mengocokkan. Tahap keempat yaitu purifikasi, yaitu untuk memurnikan DNA dari kontaminan seperti senyawa sekunder atau fenol, kemudian polisakarida. Yang tahap kelima adalah sentrifuge, kemudian disentrifuge lagi, gunanya untuk memisahkan senyawa DNA dari pengotornya dengan kecepatan tertentu. Kemudian presipitasi, yaitu untuk mengendapkan DNA. Yang pertama, tahap pelisisan. Cara mekanisnya pemecah sel atau lisis merupakan tahapan dari awal isolasi DNA yang bertujuan untuk mengeluarkan isi sel. Tahap penghancuran sel atau jaringan memiliki beberapa cara, yakni dengan cara fisik seperti menggerus sampel dengan menggunakan mortar dan pastel dalam nitrogen cair, atau dengan menggunakan metode freezing thawing. Iridiasi dapat pula dilakukan dengan cara sonikasi, pemberian tekanan tinggi. Yang kedua, cara kimiawi atau enzimatis, yaitu penghancuran dengan menggunakan kimiawi seperti penggunaan deterjen yang dapat melarutkan lipid pada membran sel sehingga terjadi destabilisasi membran sel. Sementara cara enzimatik seperti menggunakan proteinase K seperti untuk melisiskan membran pada sel darah serta mendegradasi protein globular maupun rantai polipeptida dalam komponen sel. Kemudian bahan yang digunakan, yang pertama deterjen, yakni berperan dalam melisiskan membran sel, juga dapat berperan dalam mengurangi aktivitas enzim nuklease yang merupakan enzim pendegradasi DNA. Bahan yang kedua, sodium dodecyl sublat atau SDS, yakni berperan dalam melisiskan membran sel.
Bahan yang ketiga, setil trimetilamonium bromid, juga sering dipakai untuk melisiskan membran sel pada isolasi DNA tumbuhan karena efektivitasnya dalam menghilangkan polisakarida. Kemudian tahap sentrifugasi. SIA atau kloroform isoamil alkohol berfungsi untuk mengendapkan protein, komponen fenolik, dan polisakarida sehingga dapat dipisahkan dengan larutan DNA menggunakan proses sentrifuge. Setelah itu, tub sentrifuge selama 15 menit pada 12.000 rpm untuk mengendapkan molekul kasar yang bercampur dengan DNA, yakni dinding sel, protein, karbohidrat, serta kloroform. Setelah 15 menit, tub dikeluarkan dari sentrifuge, akan terlihat 3 lapisan dari hasil sentrifuge. Karena DNA bersifat ringan, maka DNA berada di lapisan paling atas. Lapisan kedua berbentuk padatan, berisi material padat hasil lisis sel, misalnya serpihan dinding sel yang rusak. Sedangkan lapisan bawah adalah klorofil yang larut dengan kloroform yang akan berwarna hijau. Kemudian tahap ekstraksi. Pada tahapan ekstraksi DNA seringkali digunakan clathing agen seperti etilenediamin tetrasetik acid yang berperan menginaktivasi enzim DNase yang dapat mendenaturasi DNA yang diisolasi. EDTA menginaktivasi enzim nuklease dengan cara mengikat ion magnesium dan kalsium yang dibutuhkan sebagai kofaktor enzim DNase dengan cara dikocok berulang kali. Yang keempat, tahap purifikasi. Pemurnian DNA dari kontaminan protein digunakan enzim protease yaitu pronase atau proteinase Q dan kontaminan RNA dengan menggunakan RNase. Bahan yang digunakan ada penambahan RNase berguna untuk menyingkirkan kontaminasi RNA dan diinkubasi selama 10 menit pada suhu 65 derajat Celcius. Hal tersebut bertujuan untuk mengoptimal kerja enzim yang sangat dipengaruhi oleh temperatur. Kemudian pemurnian atau purifikasi DNA bertujuan untuk menghilangkan beberapa kontaminan seperti senyawa sekunder atau fenol, kemudian polisakarida, RNA, dan juga protein. Pemurnian dari kontaminan protein dan RNA dilakukan menggunakan senyawa kloroform, isoamilalkohol, asam asetat, dan enzim RNase. Senyawa kloroform, isoamilalkohol, dan asam asetat berfungsi mendenaturasi protein, sedangkan enzim RNase berfungsi melisiskan RNA dari ekstrak DNA tersebut. Kemudian tahap sentrifugasi. Tahap sentrifugasi selanjutnya yaitu tabung disentrifugasi kembali pada kecepatan 6000 rpm selama 15 menit. Hasil yang didapatkan yaitu berupa supernatan yang bening dan pelet atau berupa endapan DNA murni yang berwarna putih terdapat pada dasar tabung dan penambahan senyawa etanol karena etanol memiliki sifat hidroilik. Kemudian supernatan tersebut dibuang karena DNA berada pada bagian natan. DNA murni yang dihasilkan adalah DNA yang terbebas dari campuran material dan komponen intraseluler yang mengandung larutan kompleks berupa RNA, protein, lemak, dan karbohidrat. Tahap terakhir, prepitasi.
Tahap replikasi atau pemekaan DNA dilakukan menggunakan isopropanol dingin yang bertujuan agar DNA tersebut mengendap atau mengumpul sekaligus memisahkannya dari garam-garam mineral sisa CTAB. Pelet hasil presipitasi oleh isopropanol ini dibersihkan menggunakan alkohol 70%. Pemurnian ini merupakan tahapan paling penting dalam isolasi DNA, karena bila ada kontaminan selain DNA, maka hasil isolasi DNA yang dilakukan dianggap gagal. Kontaminasi ini dapat menurunkan kualitas DNA, dan hasil isolasi mengakibatkan data yang tidak valid. Sekian dari presentasi saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.